pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi yang sedang berpuasa. Artinya pada bulan Syaban itulah Raqib dan Atid menstore catatan amal kita. Sedangkan yang Ramadan adalah bulan bagi umatku. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang berbahagia, Ramadan kata Rasulullah bulan bagi umatku. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang tiada tara dan tiada banding jika kita bandingkan. Di mana pada bulan suci Ramadan itu yang sunat saja yang kita lakukan, malah nilainya sama dengan yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Nah, sekarang Ramadan 1445 Hijriah sudah berada di ambang pintu. Hanya tinggal beberapa hari lagi dan dia akan datang kepada kita. Untuk itu saudara yang berbahagia, mumpung Ramadan belum datang, marilah kita lakukan berbagai persiapan, berbagai untuk persiapan untuk menyambut kedatangan bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, berlimpah dengan rahmat. Itulah bulan suci Ramadan. Dia akan datang kepada kita tidak hanya 1, 2, 3 malam, melainkan dia akan datang dan masuk ke rumah kita selama 1 bulan penuh. Untuk itu saudara yang berbahagia, tentu kita sangat-sangat perlu punya persiapan yang begitu matang. Jangankan untuk menanti tamu yang akan datang 1 bulan di rumah kita, sedangkan jika ada orang dari kampung datang nginap di rumah kita hanya 1, 2 malam, banyak atau sedikit mungkin kita juga punya persiapan. Apatah lagi jika kita ingin mengadakan suatu pesta walimah, jauh sebelumnya kita telah menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan itu, padahal pelaksananya hanya 1 hari. Ingatlah wahai bapak-bapakku, saudara-saudaraku, Ramadan akan singgah di rumah kita selama 1 bulan penuh. Nah, seiring dengan itu, hati ingin mengajak mimbar kepada kita, marilah kita sama-sama nekat untuk jadikanlah Ramadan Anda tahun ini lebih bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah topik kita pada siang hari. Mari kita sesama nekat untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik ketimbang tahun yang lalu. Ramadan kita lebih bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, tentu kita harus melakukan berbagai persiapan. Nah, untuk menjadikan Ramadan kita lebih bermakna, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah, mari kita lakukan Ramadan dengan iman yang mantap. Al-imanu aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang mantap itu adalah iman yang ndak lakang, dek pane, ndak lapuk, dek hujan. Apapun godaan, apapun rayuan, bujukan yang datang kepada kita, kalau iman sudah bicara, apapun bujukan, rayuan, godaan itu, dia akan bisa mengatasi. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh seorang kiai almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, apabila iman telah berbicara, mengapa mau hujan air, hujan batu sekalipun toh tidak akan ia rasakan. Artinya apa? Sekencang apapun angin yang menerpanya, sebanyak apapun bujukan dan rayuan serta rintangan yang menghalanginya atau yang akan menggerogoti ibadah puasanya, orang yang lakukan Ramadan dengan iman, dia tidak akan tergoda. Apatah lagi dia yakin dan percaya bahwa yang dipanggil berpuasa tidak semua orang. Yang dipanggil hanyalah orang beriman. Itulah makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini semuanya berbahagia, terdiri pada beberapa kelompok besar. Ada yang disebut dengan orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Sesungguhnya orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, bagi mereka sama saja, namun mereka juga tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Allah telah mencap hati mereka. Allah telah mengadakan semacam ghishawa, sumbatan atau halangan pada mata dan pendengar mereka, sehingga mereka tidak mau menerima. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Ini kelompok pertama, orang kafir. Ada lagi kelompok musyrik, orang yang memperserikatkan Allah, juga tidak dipanggil untuk berpuasa. Ada lagi yang disebut dengan golongan fasik, orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu pengetahuan, dia tahu bahwa perbuatan itu salah, tapi dengan sadar dia lakukan. Itu adalah orang fasik. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Adapun tempat yang kami sediakan bagi orang yang fasik itu adalah di neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum. Dan setiap mereka mau keluar dari dalam api neraka, u'idu fiha, lalu kami kembalikan lagi ke dalamnya. Ini adalah golongan yang fasik, juga tidak dipanggil. Yang keempat adalah golongan munafik. Nifak, munafik, lain di mulut, lain di hati. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang sangat ditakuti dari dahulu sampai sekarang. Bahkan Rasulullah bilang, ayatul munafik salasa, iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara suka bohong, bohong pada umumnya, berjanji ingkar, dan dipercaya khianat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini adalah golongan yang paling berbahaya, di mana Allah ingatkan sesungguhnya tempat bagi orang munafik adalah di dasar api neraka. Juga tidak dipanggil untuk berpuasa. Kemudian adalah mukmin. Golongan kelima adalah mukmin. Nah, dari sekian banyak golongan, yang dipanggil hanya orang beriman. Maksudnya adalah, jika nanti kita pergi ke pasar atau di jalan, atau anak-anak kita yang pergi pesantren, berjumpa dengan orang-orang yang berbadan besar, ototnya kekar, umurnya udah tua, ternyata dia tidak berpuasa, kita tidak usah marah dan jengkel melihatnya. Akan tetapi kita kembalikan bahwa yang dipanggil berpuasa itu tidak semua orang, akan tapi hanya orang beriman. Siapa yang tidak melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan, berarti dia tidak beriman. Jadi inilah persiapan kita pertama untuk menjadikan Ramadan itu menjadi bermakna di mata Allah. Laksanakanlah dengan iman yang sangat mantap. Ndak lapuk di hujan, ndak lakang dek pane. Yang kedua, lakukanlah Ramadan itu dengan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang berilmu pengetahuanlah tentang puasa yang akan mampu menjadikan Ramadannya lebih bermakna di mata Allah. Artinya apa? Selama bulan puasa dia beramal dengan ilmu pengetahuan, bukan berpuasa orang berpuasa dia tidak. Akan tetapi dia berpuasa lillahi ta'ala, bukan karena apa-apanya, akan tapi lillahi ta'ala, dan dia mengerti apa yang menjadi pantangan dan larangan ibadah puasa itu. Orang yang dengan ilmu pengetahuanlah berpuasa, yang akan mampu, jika ini yang saya katakan dalam Ramadan rusak ibadah puasa saya atau tidak, jika ini yang saya lakukan batal puasa saya atau tidak, dan sebaliknya, jika ini yang saya katakan bertambah ibadah saya atau bagaimana, jika saya mengamalkan ini bertambah pahala puasa saya atau tidak. Orang yang berilmu pengetahuanlah yang akan mau mengukir Ramadannya dengan banyak membaca akan Al-Quran, membiasakan sholat sunat, memperbanyak bersedekah dan beramal-amal soleh yang lainnya. Tetapi orang yang tidak berilmu pengetahuan, maka berpuasa orang dia juga berpuasa, asal tidak makan dan tidak minum, itu katanya dia sudah berpuasa. Inilah yang disemaskan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyaknya di antara umatku yang mampu berpuasa, si kecil, remaja, dewasa,
Malah orang yang sudah jompo sekalipun toh masih mampu berpuasa, tetapi sayang, sungguh amat disayang, tiada yang diperolehnya daripada puasanya kecuali hanya sekedar haus dan lapar. Tentu semua kita tidak ingin hal itu terjadi pada kita dan yang berbahagia. Akan tetapi yang kita harapkan adalah puasa yang lebih bermakna. Untuk itu lakukanlah Ramadan dengan ilmu pengetahuan. Ukirlah Ramadan kita, persuntinglah Ramadan kita dengan bermacam aktivitas yang akan bernilai amal soleh di sisi Allah SWT. Yang ketiga, buanglah penyakit diare dari diri kita. Diare kita lihat atau kita lirik dari kacamata religi kita atau agama kita, bukan secara medis. Kalau dalam ilmu medis, diare adalah merupakan penyakit mencret yang obatnya adalah itu minum teh pahit atau mungkin yang lain-lainnya. Sementara yang kita maksud adalah dari sudut kacamata agama, diare itu adalah singkatan dari D-nya adalah dengki atau dendam, I-nya adalah iri, A-nya adalah angkuh atau sombong, sedangkan R-nya rakus atau tidak kunjung puas, dan E-nya adalah emosi. Seorang ahli medis, spesialis, bisa jadi dia tidak bisa mengetahui secara pasti bahwa dia mengendap penyakit diare kalau kita lirik dari sudut kacamata agama, karena penyakit ini tidak bisa diterka oleh alat medis apapun. Nah, menurut kacamata agama kita, siapapun bisa mengendap penyakit ini. Nah, karena kita mau memasuki bulan suci Ramadan, mari sidang yang berbahagia, kita persiapkan diri kita memasuki bulan suci ini. Mari kita obati, mari kita singkirkan apa itu penyakit dengki, iri, rakus, emosi dan lain-lain sebagainya yang semakna dengan itu. Ini diingatkan kita oleh Rasulullah. Iyyakum wal asada fa innal asada yaqulu asanati kama taqulun naru kal hataba. Jauhilah olehmu rasa hasad, rasa dengki, iri, SMS dan yang semadang itu, termasuk yang suka mudah naik emosinya. Dalam Ramadan tidak bisa kita pakai. Jauhilah penyakit itu, kata Rasulullah, karena selama penyakit itu masih ada dalam tubuh seseorang, maka selama itu pula lah dosanya akan memakan kebaikan Anda yang sudah menumpuk seperti kayaknya api memakan akan kayu bakar. Sidang jemaat yang berbahagia, mumpung Ramadan belum datang, belum tiba dan masuk ke rumah kita, marilah kita coba secara bertahap untuk mengobati penyakit-penyakit yang tidak bisa dirilis oleh kacamata ilmu medis, akan tetapi secara agamis bisa kita tengok. Itu yang tahu persis adalah kita. Mari kita coba untuk mengobati penyakit dengki, iri, hasad, dendam ini dari tubuh kita, karena kita mau masuk ke bulan suci Ramadan. Apa jalan yang bisa kita tempuh? Menurut bayan agama kita, bukalah pintu maaf di hatimu. Wal afina 'anil nas. Jadilah kalian menjadi orang pemaaf. Sidang jemaat yang berbahagia, sebetulnya momen yang paling tepat untuk bermaaf-maafan itu adalah menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Tetapi bagi kita pelaksananya yang laris dalam kehidupan kita setelah Ramadan usai, yakni tatkala hari lebaran. Padahal yang sangat penting kita bermaaf-maafan itu ada menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Itulah momen yang paling tepat untuk melakukan fa'fu wasfahu, saling maaf-maafkan. Jadi obat daripada iri, dengki, dendam, hasad dan yang semakna dengan itu tadi adalah marilah kita saling bermaaf-maafan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin itu pula yang dimaksud oleh Rasulullah. Sahabat itu salah satu artinya adalah untuk pembersihan. Pembersihan yang sering kita pakai, toh itu hanya pada hari terakhir yang kita sebut dengan hari Balimau. Balimau
adalah bermakna mandi. Mandi bermakna mensucikan diri. Selama balimau diartikan dengan mandi mensucikan diri, sungguh tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, di mana kebersihan itu adalah ajaran agama kita. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Al-jannatu nazifun fatanazzafu la yadkhul jannah illa nazif. Surga itu bersih. Sungguh tidak akan masuk dalam surga kecuali hanya orang yang bersih. Nah, kebersihan itu adalah salah satu ajaran agama kita. Selama balimau dimaknai dengan pembersihan, sungguh tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, karena kebersihan itu salah satu ajaran agama kita. Salat yang kita lakukan, pakaiannya tidak bersih, tidak sah salatnya. Badannya tidak bersih, tidak sah salatnya. Dan begitu juga pakaiannya tidak bersih, tempatnya tidak bersih, juga tidak sah salat. Artinya kebersihan itu salah satu ajaran agama. Malah pada Al-Quran ada tulisan yang berbunyi, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah menyentuh kepada Al-Quran ini kecuali hanya orang yang bersih. Artinya apa? Orang-orang yang wanita yang menstruasi tidak boleh menyentuh Al-Quran karena dia tidak dalam keadaan suci. Intinya suci itu salah satu ajaran agama kita. Tetapi bagi kita kebanyakan ada yang salah kaprah, di mana balimau itu dibawakan dalam pengertian yang lain. Ada yang pergi raun-raun ke sana ke sini dan berbuat dosa malah. Nauzubillah min zalik. Padahal yang maksud Rasulullah, bersihkan dirimu lahir dan batin. Bersihkan yang lahir, apatah lagi yang batin. Yang batin yang mana yang akan kita bersihkan? Bersihkan dirimu dari sifat hasad, dengki, dendam, iri, kosomat, dan yang semakna dengan itu menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Semoga dengan melaksanakan hal yang telah kita ungkapkan di atas tadi, kiranya Ramadan kita akan lebih bermakna pada tahun ini ketimbang tahun yang telah lalu. Sebagai kesimpulan, lakukanlah Ramadan dengan iman yang mantap. Lakukanlah Ramadan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, obatilah penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita yang akan bisa menggerogoti dan memakan pahala kita yang telah menempuh, yakni penyakit diare, dengki, iri, angkuh, rakus, dan emosi. Mari kita obati menjelang masuk bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan kita tahun ini akan lebih bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang berbahagia, seiring dengan khutbah yang pertama tadi, pada khutbah yang kedua ini khatib ingin mengajak kita bersama, marilah kita laksanakan hal yang telah kita ungkap pada khutbah yang pertama tadi. Kembali khatib ingatkan, di samping itu jangan kita biarkan Ramadan lewat begitu saja, akan tetapi ukirlah bermacam prestasi, bermacam aktivitas selama bulan suci Ramadan, karena dia datang satu kali dalam satu tahun. Anggaplah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir dalam hidup kita. Oleh karena itu kita tidak akan biarkan dia lewat begitu saja. Salah satu di antaranya adalah jangan lupakan untuk sering berdoa. Jauh lebih mustajab doa kita dalam Ramadan ketimbang di luar bulan suci Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya
hambaku kepada engkau hai Muhammad tentang aku, fa inni qarib. Katakan kepada mereka bahwa sungguhnya aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila ia berdoa kepadaku, aku janji akan ijabah doanya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengan catatan, kerjakan apa yang aku perintah, hentikan apa yang aku cegah. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, saudara yang berbahagia, inti dari khutbah kita siang hari, ukirlah bermacam prestasi dalam selama bulan suci Ramadan. Tingkatkanlah infak sedekah kita. Jangan sampai tidak sempat membaca akan Al-Quran. Pelihara salat 5 waktumu. Tidak ada artinya puasamu 1 bulan kalau kita tidak melaksanakan salat 5 waktu. Dan jangan kita lewatkan salat tarawih yang hanya datang pada bulan suci Ramadan. Yang intinya, lakukanlah bermacam aktivitas untuk menuju ke arah yang lebih baik. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya Nabi salam alaika ya